Ekuador adalah salah satu negara paling menarik di dunia. Republik Ekuador adalah sebuah negara di Amerika Selatan bagian barat laut, berbatasan dengan Kolombia di utara, dengan Peru di timur dan selatan, dan dengan Samudra Pasifik di barat. Di tengah petualangan dan keindahan alam Ekuador, terdapat sebuah tempat yang menantang pemahaman kita tentang fisika dan gravitasi. Tempat ini adalah garis khatulistiwa, sebuah fenomena yang menandai batas antara belahan utara dan selatan planet bumi. Ekuador, yang dalam bahasa Spanyol berarti khatulistiwa, bukan hanya sekadar nama. Ia menyimpan keajaiban ilmiah yang menarik bagi wisatawan dan para pecinta ilmu pengetahuan. Disinilah para pengunjung dapat merasakan efek menakjubkan dari gravitasi yang berbeda. Ketika seseorang mencoba berjalan di sepanjang garis khatulistiwa, mereka mendapati diri mereka kehilangan keseimbangan, terjatuh, dan sulit untuk bergerak lurus. Hal ini disebabkan gaya gravitasi yang lebih lemah di daerah ini, yang memungkinkan mereka merasakan pengalaman langka yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Salah satu keajaiban lain yang dapat dijumpai di sini adalah fenomena tanpa bayangan. Tepat di titik ini, ketika jam menunjukkan pukul 12 siang, seseorang dapat melihat bayangannya menghilang sepenuhnya seolah-olah cahaya matahari menyerapnya. Ini momen yang luar biasa dan menakjubkan, memberikan pengalaman seolah-olah waktu itu sendiri diam. Para pengunjung juga dihadapkan pada percobaan sederhana yang mengungkapkan hukum fisika. Saat mereka menumpahkan air ke wastafel, mereka terkagum-kagum saat melihat air yang mengalir langsung ke drainase tanpa berputar ke kanan atau ke kiri, seolah-olah hukum gravitasi yang mereka kenal tidak lagi berlaku. Banyak yang merasa bingung dan terbuka untuk eksplorasi lebih dalam tentang kekuatan yang memengaruhi fenomena ini. Khatulistiwa bukan hanya titik di peta, ia adalah persimpangan dari banyak misteri ilmiah. Gaya sentrifugal yang disebabkan oleh rotasi bumi di daerah ini lebih kuat, memberikan sensasi unik dan menciptakan perasaan kedekatan dengan bulan yang tak tertandingi. Disinilah para wisatawan menyadari bahwa sains dan keajaiban alam berpadu, menciptakan momen yang tak terlupakan. Jadi, jika Anda mencari petualangan dan keajaiban, Ekuador dan garis khatulistiwa adalah tempat yang wajib dikunjungi. Ini bukan hanya tentang melihat, tetapi juga tentang merasakan dan memahami keajaiban dunia fisik yang mengelilingi kita. Dengan segala keunikan dan keahliannya, Ekuador menawarkan pengalaman yang tidak hanya menantang sensasi, tetapi juga membuka pikiran terhadap hukum alam yang selama ini kita anggap remeh. Ekuador adalah negara yang menakjubkan dengan pemandangan alam yang indah, budaya yang kaya, dan banyak misteri menarik. Mari kita eksplorasi beberapa fakta menarik tentang Ekuador yang mungkin belum Anda ketahui. Ekuador memiliki sejarah yang panjang dan menarik yang dimulai dengan budaya asli, penaklukan Spanyol, dan perjuangan untuk kemerdekaan. Budaya kuno pertama yang muncul di Ekuador adalah Valdivia, yang sudah ada sejak sekitar 3500 sebelum Masehi di dekat kota Guayaquil. Mereka dikenal karena kerajinan tembikar dan pertanian yang maju. Kemudian, pada pertengahan abad ke-15, Kekaisaran Inca berkembang di wilayah yang sekarang disebut Ekuador, hanya beberapa generasi sebelum kedatangan Spanyol. Suku Inca memperkenalkan bahasa Quechua sebagai bahasa umum, dan membuat sistem jalan dan administrasi yang teratur. Pada tahun 1534, Spanyol, yang dipimpin oleh Sebastian de Belalcazar, tiba di Ekuador, tertarik oleh kabar tentang kekayaan emas. Pasukan Spanyol berpartisipasi dalam penaklukan Inca yang lebih luas, setelah Francisco Pizarro menginvasi Peru. Ekuador menjadi bagian dari kerajaan Spanyol di Granada Baru selama hampir 300 tahun. Ekuador mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1820,
dengan para pemimpin seperti Simon Bolivar memimpin perjuangan. Namun, dibutuhkan lebih dari 1 dekade sebelum pasukan Spanyol dikalahkan di pertempuran Pichincha pada tahun 1822 oleh Antonio José de Sucre. Setelah kemerdekaan, Ekuador menjadi bagian dari Uni Kolombia Raya bersama Kolombia dan Venezuela, sebelum akhirnya menjadi negara merdeka pada tahun 1830. Selama abad berikutnya, Ekuador mengalami banyak perubahan politik, termasuk ketidakstabilan, reformasi, pemerintahan konservatif, kediktatoran militer, dan upaya untuk membangun demokrasi. Saat ini, Ekuador terus berkembang secara ekonomi dan sosial, menggabungkan warisan penduduk asli, Spanyol, Afrika, dan budaya lainnya. Populasi Ekuador merupakan hasil perpaduan antara budaya asli Amerika dan pengaruh kolonial Spanyol. Saat ini, sebagian besar penduduk Ekuador adalah mestizo, yaitu campuran antara penduduk asli dan keturunan Eropa. Menurut Bank Dunia, total populasi Ekuador sekitar 18 juta orang. Kelompok etnis terbesar adalah mestizo, yang mencakup sekitar 70% dari total populasi. Sekitar 15 hingga 20% penduduk mengidentifikasi diri sebagai penduduk asli, seperti suku Kichwa yang tinggal di dataran tinggi Sierra, serta suku-suku di lembah Amazon seperti Shuar dan Awajun di Timur Oriente. Selain itu, sekitar 7% penduduk Ekuador mengidentifikasi diri sebagai Afro-Ekuador. Bahasa resmi yang digunakan di Ekuador adalah bahasa Spanyol, yang dipakai oleh lebih dari 90% penduduknya. Penggunaan bahasa ini mencerminkan perpaduan antara pengaruh budaya asli dan Eropa yang ada di negara ini. Bahasa Kichwa adalah bahasa kedua yang paling umum digunakan oleh kelompok penduduk asli di Ekuador. Di wilayah hutan Amazon, terdapat beberapa bahasa suku lainnya juga. Mayoritas penduduk Ekuador adalah Katolik Roma, dengan sekitar 80% populasi menganut agama ini. Masyarakat adat di Ekuador sering menggabungkan kepercayaan tradisional mereka dengan Katolik, menghasilkan bentuk keyakinan yang dikenal sebagai Katolik rakyat. Ekuador memiliki pandangan yang berbeda tentang keadilan dibandingkan banyak negara lain di dunia. Sementara banyak negara masih bergelut dengan isu hukuman mati, Ekuador sudah mengambil langkah berani lebih dari 100 tahun yang lalu. Pada tahun 1897, Ekuador menjadikan hukuman mati dan semua bentuk penyiksaan ilegal. Alasan dibalik keputusan revolusioner Ekuador ini dapat ditelusuri kembali ke akhir 1800-an, saat dunia sedang mengalami perubahan besar dalam bidang sosial dan pemerintahan. Ekuador, seperti banyak negara lainnya, sedang mengevaluasi hukum dan memperhatikan hak asasi manusia. Penolakan Ekuador terhadap hukuman mati sejalan dengan tren yang lebih luas di Amerika Latin, di mana negara-negara seperti Venezuela menghapus hukuman mati pada tahun 1863, menjadi contoh bagi negara lain. Saat ini, meskipun ada pandangan bahwa hukuman mati bisa menjadi pencegah kejahatan, Ekuador memilih pendekatan yang berbeda. Mereka lebih mengutamakan hak asasi manusia dan martabat. Ekuador telah membangun sistem peradilan yang fokus pada rehabilitasi, bukan balas dendam. Meskipun tidak mengizinkan hukuman mati, Ekuador tetap menerapkan langkah-langkah tegas terhadap kejahatan. Mereka menggunakan cara-cara kreatif untuk memantau program rehabilitasi dan melibatkan masyarakat, sehingga keamanan dan ketertiban tetap terjaga tanpa perlu hukuman mati. Ekuador memiliki pendekatan yang berbeda dalam melindungi hak-hak hewan dibandingkan banyak negara lain. Mereka telah menetapkan undang-undang yang sah untuk memastikan hewan bisa hidup berdampingan dengan manusia secara damai. Anda bisa melihat pemandangan yang menakjubkan, seperti anjing yang saling bermain di pasar yang ramai atau kucing yang bersantai di bawah sinar matahari di dekat bangunan bersejarah. Ini mencerminkan penghargaan Ekuador terhadap alam dan
dan komitmen mereka untuk melestarikan lingkungan. Hubungan antara manusia dan hewan di Ekuador sangat luar biasa. Negara ini adalah surga bagi pecinta hewan, mulai dari kura-kura Galapagos yang mengagumkan hingga monyet nakal di hutan hujan Amazon. Upaya Ekuador untuk menjaga hak-hak hewan menunjukkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap makhluk hidup di negara ini. Ekuador adalah negara yang dianggap paling dekat dengan luar angkasa, dan alasannya sangat menarik. Mungkin Anda sudah mendengar tentang Gunung Everest, yang merupakan gunung tertinggi di bumi. Namun, jika kita mengukur dari pusat bumi ke luar angkasa, Gunung Chimborazo di Ekuador justru menjadi yang tertinggi. Mengapa demikian? Ini karena bumi bukanlah bola yang sempurna, melainkan sedikit pipih pada bagian ekuator. Gunung Chimborazo terletak sangat dekat dengan ekuator, yang memberikannya keuntungan ketinggian tambahan jika diukur dari pusat bumi. Dengan ketinggian yang lebih dari 20.000 kaki, gunung berapi ini adalah keajaiban alam yang menjulang tinggi ke langit. Chimborazo bukan hanya sekadar gunung biasa, ia terletak di pegunungan Andes yang indah, yang semakin menambah daya tarik dan misterinya. Selain menjadi titik tertinggi ketika dihitung dari pusat bumi, puncak yang menakjubkan ini juga mencerminkan keindahan dan keragaman alam Ekuador. Jadi, meskipun Everest mungkin lebih tinggi menurut pengukuran umum, Chimborazo memiliki status unik sebagai gunung terdekat dengan luar angkasa. Saat Anda menjelajahi daerah dataran tinggi Ekuador, Anda mungkin mengalami pusing akibat penyakit ketinggian. Jangan khawatir karena warga Ekuador memiliki solusi menarik, teh daun kakao. Teh ini adalah pengobatan tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selain rasanya yang enak, teh daun kakao juga dianggap membantu meredakan gejala penyakit ketinggian. Meskipun mengonsumsi teh daun kakao adalah hal yang umum dan legal di Ekuador, penting untuk diperhatikan bahwa membawa daun kakao melintasi perbatasan bisa menjadi masalah. Di beberapa negara, membawa daun kakao dianggap melanggar hukum. Jika Anda berpikir untuk membawa pulang daun kakao sebagai oleh-oleh dari perjalanan Anda, pikirkan kembali keputusan tersebut. Selalu berhati-hati dan patuhi hukum serta tata cara di tempat yang Anda kunjungi. Di dataran tinggi Andes Ekuador, ada tradisi unik yang melibatkan anak-anak dan tanaman jelatang. Dalam upacara pembersihan, anak-anak sengaja dipukul dengan lembut menggunakan daun jelatang. Mungkin Anda bertanya-tanya mengapa ini dilakukan? Tradisi ini telah ada selama banyak generasi dan diyakini dapat membantu menangkal nasib buruk serta memurnikan jiwa anak-anak. Dalam upacara ini, para tetua yang berpengalaman dan dihormati di desa akan mengumpulkan daun jelatang yang segar dan efektif. Proses ini penting untuk memastikan daun tersebut siap digunakan. Ketika waktu upacara tiba, anak-anak dengan penuh semangat berpartisipasi, seringkali merasa campuran antara kegelisahan dan kegembiraan. Para tetua kemudian secara lembut menggunakan daun jelatang untuk memukul anak-anak. Meski terdengar menakutkan, anak-anak biasanya tidak merasa sakit. Sebaliknya, mereka seringkali meninggalkan upacara dengan wajah bahagia dan perasaan segar. Sengatan dari daun jelatang sebenarnya dapat meningkatkan aliran darah dan melepaskan endorfin yang menciptakan sensasi kesemutan yang menyenangkan, bukan rasa sakit yang parah. Tradisi ini juga memiliki makna simbolis, melambangkan pengeluaran energi buruk dan membantu anak-anak merasa lebih baik. Jadi, meskipun cara ini mungkin terdengar aneh, bagi komunitas di dataran tinggi Andes, ini adalah bagian penting dari budaya dan cara mereka menjaga kesejahteraan generasi muda. Ketika Anda memikirkan Ekuador, mungkin yang muncul di benak Anda adalah budayanya yang kaya, pemandangan indah pegunungan Andes, atau makanannya yang lezat. Namun, satu hal yang tak kalah menarik adalah keanekaragaman hayati yang melimpah, terutama di Kepulauan Galapagos.
Kepulauan Galapagos adalah surga bagi pecinta alam dan satwa liar. Pulau-pulau ini berfungsi seperti laboratorium alam yang menunjukkan proses evolusi. Anda bisa bertemu kura-kura raksasa yang hidup lebih dari 100 tahun dan iguana laut, satu-satunya kadal di dunia yang dapat hidup di laut. Pengalaman ini terasa seperti skene dari film fiksi ilmiah, tetapi semua ini dapat Anda temui di sana. Namun, keindahan Galapagos tidak hanya pada makhluk besar tersebut. Setiap sudut pulau dipenuhi dengan kehidupan yang beragam. Anda akan menemukan burung-burung berwarna-warni seperti boobi berkaki biru yang terkenal, dan singa laut yang menyenangkan berenang di air jernih. Yang menarik, Galapagos juga merupakan pusat penelitian ilmiah dan konservasi. Para ilmuwan dari seluruh dunia datang ke pulau-pulau ini untuk mempelajari berbagai topik, seperti biologi evolusi dan ekologi laut, yang membantu kita memahami planet ini dan cara menjaganya untuk generasi mendatang. Jadi, Ekuador dan Kepulauan Galapagos bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga tempat penting untuk penelitian dan pelestarian alam. Ekuador memiliki keindahan alam dan kekayaan budaya yang menakjubkan, tetapi pesonanya datang dari kesederhanaannya. Di sini, Anda tidak akan melihat orang-orang memamerkan perhiasan mahal atau mengendarai mobil mewah. Sebaliknya, ada alasan penting di balik sikap sederhana ini, yaitu untuk menjaga keamanan. Seperti kota-kota besar lainnya, daerah perkotaan di Ekuador tidak sepenuhnya bebas dari kejahatan kecil, terutama di tempat-tempat ramai. Copet dan pencuri mungkin mengawasi barang-barang berharga, seperti perhiasan yang berkilau. Oleh karena itu, salah satu cara terbaik untuk melindungi diri Anda adalah dengan beradaptasi dengan lingkungan dan penduduk setempat. Menghindari barang-barang mencolok seperti gadget mahal atau pakaian desainer dapat membantu Anda tidak menarik perhatian pencuri. Berbaurlah dengan baik dengan lingkungan Anda, sehingga Anda tidak mudah terlihat sebagai target. Anda tidak perlu berpakaian persis seperti penduduk lokal, tetapi sedikit kepandaian dalam berpakaian bisa sangat membantu. Ini semua adalah cara untuk menjaga diri Anda tetap aman dan menikmati pengalaman di Ekuador dengan tenang. Kita akan berbicara tentang Quito, ibu kota tertinggi di dunia, yang terletak pada ketinggian 2.850 meter, 9.350 kaki, di atas permukaan laut. Bayangkan Anda berjalan di jalan-jalan yang dipenuhi bangunan kolonial yang indah. Setiap bangunan di Quito memiliki cerita yang mencerminkan sejarah Ekuador yang kaya. Anda tidak hanya berjalan di kota, tetapi juga mengunjungi museum terbuka yang penuh dengan keajaiban arsitektur. Ketinggian Quito membuatnya sangat istimewa. Saat Anda berada di sini, rasanya seperti berada di antara awan. Quito juga dikenal sebagai kota suci Amerika. Nama ini bukan hanya simbolis. Kota ini memiliki hubungan yang dalam dengan budaya dan agama. Gereja-gereja dan katedral menakjubkan yang ada di pusat bersejarah Quito bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia karena pelestarian arsitektur kolonialnya yang luar biasa. Berkeliling di jalan-jalan berbatu di kota tua membawa Anda kembali ke masa lalu dan membuat Anda merasakan jiwa Ekuador. Anda dapat menikmati pemandangan panorama yang menakjubkan dari atas teleferico, kabel kar yang membawa Anda ke puncak gunung. Dan jangan lupa tentang makanan lezat yang bisa Anda nikmati di Quito. Anda bisa mencoba empanada yang nikmat atau ceviche yang segar. Pengalaman kuliner di Quito semakin melengkapi pesona dan keindahan kota ini. Quito benar-benar tempat yang memikat dan penuh dengan hal menarik untuk dijelajahi. Salah satu tempat yang harus dikunjungi di Ekuador adalah Monumen Mitad del Mundo yang dikenal sebagai pusat dunia. Monumen ini bukan hanya sekadar landmark, ia melambangkan posisi unik Ekuador di dunia. Di sini, Anda dapat berdiri dengan satu kaki di belahan bumi utara dan kaki lainnya di belahan bumi selatan sekaligus. Ini adalah pengalaman yang sangat mengesankan.
Ekuador terkenal dengan aktivitas vulkaniknya yang luar biasa dan memiliki beberapa gunung berapi paling terkenal di dunia. Salah satu yang paling menonjol adalah Gunung Cotopaxi yang menjulang hingga lebih dari 19.000 kaki, dan merupakan salah satu gunung berapi aktif tertinggi di dunia. Gunung lainnya yang juga menarik adalah Tungurahua, yang namanya berarti tenggorokan api dalam bahasa Kichwa, nama yang digunakan di daerah tersebut. Dengan keindahan alam yang menakjubkan dan kekayaan vulkanik ini, Anda mungkin merasa sedikit khawatir tentang keamanan perjalanan ke Ekuador. Namun, jangan khawatir. Ekuador memiliki sistem pemantauan gunung berapi yang sangat baik yang secara terus-menerus memantau aktivitas gunung berapi ini. Selain itu, penduduk setempat telah hidup berdampingan dengan gunung berapi selama ratusan tahun dan memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam mengelola kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi. Dengan pemantauan yang ketat dan pengalaman penduduk lokal, Ekuador tetap menjadi tempat yang aman untuk dikunjungi bagi para pelancong yang ingin mengeksplorasi keindahan alam dan aktivitas vulkaniknya. Jadi, rencanakan perjalanan Anda dengan percaya diri dan siapkan diri untuk menikmati keajaiban alam yang menakjubkan ini. Mari kita bayangkan Vilcabamba, sebuah lokasi di Ekuador di mana usia seolah tidak menjadi masalah. Di sini, banyak orang yang telah hidup lebih dari 100 tahun, dan mereka tampak penuh semangat dan vitalitas. Vilcabamba terkenal karena banyaknya individu yang mencapai usia lanjut, tetapi rahasia panjang umur mereka bukan berasal dari sumber mistis, melainkan dari kombinasi beberapa elemen yang unik. Salah satu faktor utama adalah udara yang bersih dan segar, serta tanah yang kaya akan nutrisi. Lingkungan yang alami ini memberikan makanan yang sehat, dengan pola makan yang didominasi oleh buah-buahan dan sayuran segar. Selain itu, ada rasa persatuan yang kuat di antara penduduknya, yang membuat mereka merasa seperti bagian dari keluarga besar. Udara di Vilcabamba sangat bersih dan segar, berasal dari puncak Andes yang memukau. Tanahnya juga sangat subur, seolah-olah menjadi toko obat alami yang penuh dengan mineral dan nutrisi yang baik untuk tubuh. Namun, tidak hanya makanan dan udara yang penting, gaya hidup yang santai juga berkontribusi pada kesehatan penduduk. Mereka menikmati hidup dikelilingi oleh keindahan alam, seolah-olah telah menemukan kunci untuk hidup dalam harmoni. Mari kita lihat pola makan mereka. Di Vilcabamba, Anda akan menemukan berbagai makanan berwarna-warni yang segar dan penuh rasa, mulai dari mangga yang manis hingga selada yang renyah. Setiap suapan adalah penghormatan bagi kehidupan yang mereka jalani. Hal yang paling menginspirasi adalah semangat dan ketahanan para centenarian di sini. Mereka menyambut setiap hari dengan tangan terbuka, hidup damai dengan alam dan satu sama lain. Vilcabamba adalah tempat yang menunjukkan betapa gaya hidup sehat dan hubungan yang baik dengan lingkungan dapat membawa kebahagiaan dan umur panjang. Ekuador memang terkenal dengan pisangnya yang berkualitas tinggi. Negara kecil di Amerika Selatan ini, yang terletak di antara Kolombia dan Peru, menyuplai sekitar 25% dari ekspor pisang global. Ini adalah angka yang sangat besar dan menunjukkan betapa pentingnya pisang bagi Ekuador. Tapi apa yang membuat pisang Ekuador begitu istimewa? Selain jumlahnya yang banyak, kualitas dan variasi pisang juga menjadi faktor utama. Ekuador memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan, terletak antara Khatulistiwa dan Samudra Pasifik. Arus dingin dari laut membuat iklim di sini ideal untuk pertumbuhan pisang. Tanah vulkanik yang subur, curah hujan yang cukup, dan suhu yang optimal menciptakan kondisi yang sempurna bagi tanaman pisang. Meskipun Kolombia dan Costa Rica juga memproduksi pisang, Ekuador unggul dalam hal kuantitas dan kualitas di seluruh Amerika Selatan. Kelimpahan pisang ini sangat penting bagi ekonomi Ekuador, karena banyak petani dan keluarga bergantung pada industri pisang untuk pekerjaan dan pendapatan mereka. Dengan demikian, pisang bukan hanya sekadar produk, ia merupakan bagian penting dari kehidupan dan kesejahteraan banyak orang di Ekuador.
Tahukah Anda bahwa Ekuador membuat sejarah pada tahun 2008? Negara ini menjadi yang pertama di dunia yang memberikan hak resmi kepada alam. Ini bukan sekadar catatan dalam buku sejarah, tetapi sebuah undang-undang yang inovatif yang mengubah cara kita berhubungan dengan lingkungan. Semua ini dimulai dengan langkah visioner mantan Presiden Rafael Correa yang memperkenalkan undang-undang yang memberikan hak konstitusional kepada alam, yang dalam dialek lokal dikenal sebagai Pachamama. Maksudnya, alam sekarang memiliki hak untuk hidup, bertahan, dan memperbarui siklus vitalnya. Dengan undang-undang ini, alam seolah-olah mendapatkan tempat khusus dalam perlindungan. Ini bukan hanya undang-undang yang membuat kita merasa baik, ini benar-benar mengubah cara kita berinteraksi dengan alam. Kita tidak lagi menjadi penguasa yang mengambil keputusan sepihak, tetapi menjalin kemitraan dengan alam, merayakan keterhubungan kita dengan lingkungan. Ekuador seolah-olah mewujudkan impian untuk hidup harmonis dengan alam yang subur, seperti yang terlihat dalam film Avatar. Undang-undang ini juga berfungsi sebagai perisai untuk melindungi keanekaragaman hayati Ekuador dari ancaman seperti pertambangan dan penggundulan hutan. Sejak tahun 2008, bukan hanya Ekuador yang mengambil langkah ini. Negara-negara lain seperti Bolivia, Turki, Nepal, beberapa bagian Amerika Serikat, dan Selandia Baru juga telah mengeluarkan undang-undang serupa. Ini menunjukkan adanya kebangkitan global untuk memberi suara kepada alam. Ekuador adalah pelopor dalam memperjuangkan hak-hak alam. Setiap langkah yang kita ambil untuk melindungi bumi adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik dan lebih hijau. Teruslah menjelajahi, melindungi, dan mengagumi keajaiban dunia di sekitar kita. Jika Anda menikmati video ini, silakan beri like dan jangan lupa untuk berlangganan. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang. Kami yakin Anda akan menyukainya. Tinggalkan komentar di bawah tentang negara berikutnya yang ingin Anda lihat di saluran kami. Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.